Sampailah kita ke Yohanes 18 ayat yang ke-19. Karena sebelumnya kita udah baca Yohanes ini dari ayat pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai hari ini kita udah mencapai Yohanes 18 ayat 19. Jadi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, aku bersyukur untuk dalam segala keadaan Engkau tetap mampukan kami untuk kami bisa beraktivitas. Untuk kami bisa tetap melakukan bagian kami, melakukan kehendaknya Bapa di sorga, dan Engkau berikan kami kekuatan juga untuk kami bisa melalui segala kesibukan kami, melalui setiap tanggung jawab kami bisa berikan terbaik di hadapan Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan bahwa seberapapun orang yang hadir, aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dan banyak berbicara kepada mereka. Aku tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas, tapi biarlah Roh Kudus-Mu itu yang berkarya, yang bekerja melampaui akal pikiran kami, menyatakan kebenaran yang Engkau ingin kami ketahui. Dan aku berdoa Tuhan, setiap rencana daripada setiap roh-roh jahat ataupun kuasa-kuasa kegelapan yang ada di bawah kuasa roh jahat itu bisa dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa kemenangan-Mu telah Engkau berikan bagi kami. Itu sebabnya kami beroleh kemenangan karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Kami percaya hikmat-Mu ada diberikan kepada kami, ketenangan-Mu ada diberikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, shalom. Aku pengen berbagi renungan firman Tuhan. Di siang hari ini kita baca dari Yohanes 19 ayat 19. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jadi di sini tertulis bahwa imam besar, siapakah imam besar itu? Kita tahu kemarin udah disebutin. Imam besarnya bernama, ada yang masih ingat kah? Imam besar Imam besar Kayafas. Yuk kita baca ayat yang ke-19 ya. Jadi mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Terus apa dijawab oleh Yesus? Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi ketika imam besar ini menanya Yesus tentang para muridnya dan ajaran apa sih yang diajarin oleh Yesus, Yesus justru memberikan jawaban yang cerdas ya. Bahwa selama ini Yesus itu mengajar di tempat terbuka. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa menyaksikan, semua orang bisa mendengar. Dan Yesus juga mengajar di tempat-tempat di mana orang banyak berkumpul, yaitu di rumah ibadat, di bait Allah, di tempat di mana orang Yahudi tuh banyak berkumpul. Yesus nggak pernah mengajar tuh sembunyi-sembunyi atau kayak sini-sini 20 orang aja ya, 20 orang aja, enggak. Yesus berani bicara di depan banyak orang karena yang Yesus bawa itu adalah kebenaran. Yesus nggak pernah mengajar atau berbicara tentang kebenaran lalu disembunyikan, nggak pernah ya. Selalu tempat, lokasi. Situasi yang Yesus pilih adalah keramaian. Lalu Yesus bilang, kenapa nggak tanya kepada mereka yang mendengarkan pengajaran Yesus? Karena mereka pasti tahu apa yang Yesus ajarkan, siapa yang Yesus sampaikan, dan apa yang Yesus lakukan, mereka pasti tahu. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya di mana. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Oh, jadi pertama Yesus ini bertemu dengan Hanas dulu, baru akhirnya Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas. Nah, yang
kelihatan keliru di sini gimana sih? Kan berarti Hanas ini kan bertanya ya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab. Dan ada sebuah tindakan brutal dari penjaga yang menampar Yesus karena, "Mengapa engkau menjawab imam besar dengan cara seperti itu?" Loh, sebenarnya apa sih yang diharapkan? Yesus tidak menjawabkah? Yesus tidak, berkata sesuai dengan kebenaran? Yang Yesus katakan kan kebenaran. Yesus sampaikan bahwa ada buktinya loh ketika Yesus ngajar. Ada lokasinya jelas, yaitu kebanyakan di Bait Allah, di tempat perkumpulan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus sudah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, lalu Yesus mengalami Yesus malah mengalami sebuah tindakan kasar. Karena menganggap bahwa karena Yesus berkata kata demikian itu seperti merendahkan imam besar. Padahal enggak ya. Kita lanjut dulu, baru nanti kita kembali lagi ya. Ayat yang ke-25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi akhirnya tergenapi juga, Petrus menyangkal 3 kali gitu ya, sebelum ayam berkokok. Nah, yang kita sering kebalik adalah kita kira ayamnya yang berkokok 3 kali. Padahal Petruslah yang menyangkal Yesus 3 kali. Sebenarnya hal-hal sederhana ini begitu sederhana sampai kita tuh ketika baca firman Tuhan kita anggap itu lalu gitu aja. Tapi di sini kisah ini tuh berdekatan gitu ya. Petrus sudah menyangkal yang kedua kali, dan ketika ada orang lagi yang bertanya kepada dia, dia menyangkal sampai ketiga kali. Dan ketika berkokok ayam, sadarlah Petrus bahwa apa yang Yesus katakan itu terjadi tentang penyangkalannya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi setelah tadi udah nyampe di Kayafas menyerahkan itu kepada Pontius Pilatus, dan akhirnya mereka serahkan Pontius Pilatus untuk melakukan penghakiman dan penghukuman bagi Yesus. Ditanya apa tuduhannya, nggak dijawab. Mereka cuma bilang, nggak mungkin kita menyerahkan seorang yang bukan penjahat. Pilatus bilang, "Ambillah dia, hakimilah dengan hukum Tauratmu." Tapi kata orang Yahudi, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Kayak kebanyakan ngelese ya. Iya. Coba kita baca selanjutnya. Ayat yang 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus,
Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Ayat 39, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, akhirnya sampailah kita kepada peristiwa penangkapan Yesus. Peristiwa bagaimana Yesus berhadapan dengan imam besar dan Pontius Pilatus. Apa yang kita saksikan di sini adalah akhirnya Pontius Pilatus berinteraksi, ngobrol langsung dengan Yesus, mempertanyakan kesalahan apa sih yang membuat kamu tuh sampai digiring oleh imam besar untuk dihakimin, untuk dihukum. Dan kalau kita lihat, Yesus menjawab segala pertanyaan Pontius Pilatus dengan benar. Pontius Pilatus bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Dan Yesus jawab, itu kamu tahu bahwa aku adalah raja orang Yahudi berasal dari hatimu atau ada orang yang mengatakannya kepadamu? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu aja sudah menyerahkan engkau kepadaku. Emang apa sih yang udah kamu perbuat? Dan Yesus menjawab, kerajaan aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau Yesus menjawab kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia adalah seorang raja. Karena dibilang kerajaanku. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Setuju nggak? Setuju. Kalau Yesus berasal dari kerajaan dunia ini, pasti orang-orang itu akan pengikut-pengikut Yesus akan melawan, bahkan hamba-hambanya Yesus akan melawan apa yang Yesus lagi alamin saat itu. Tetapi karena kerajaan Yesus bukan datang dari dunia ini. Yesus katakan kerajaanku bukan dari sini. Ya saat itu orang-orang itu kan gak ngerti ya tentang maksud dari kerajaan Allah, maksud dari kerajaan sorga. Kerajaan bukan dari sini tuh maksudnya apa, lokasinya di mana, kan waktu itu belum pada ngerti. Tapi kita yang baca, kita paham. Karena kita udah baca keseluruhan Alkitab, kita paham dengan perkataan Yesus. Kata Pilatus, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Perhatikan ya, yang Yesus katakan ini semuanya bukan hal yang baru. Ketika kita baca keseluruhan kitab Injil, itu yang Yesus katakan. Jadi ada sebuah konsistensi yang Yesus katakan mengenai kebenaran. Ya kan? Kalau Yesus tidak konsisten, kita ngeliat kan ayat satu sama lain tuh saling bertabrakan, nggak nyambung gitu kan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, contohnya kalau misalnya ada teman-teman semua yang dengerin renungan ini dari awal kitab Yohanes, perkataan Yesus itu semuanya nyambung, nggak berubah, saling berkaitan, nggak saling bentrokan. Jadi Yesus bilang bahwa Yesus adalah raja, itu sebabnya Yesus perlu lahir dan datang ke dalam dunia ini supaya memberi kesaksian tentang kebenaran, supaya setiap orang yang mendengarkan, yang berasal dari kebenaran itu mendengarkan suara Yesus. Ini kan yang Yesus sampaikan. Jadi di hadapan Pontius Pilatus pun, di hadapan Hanas pun, Yesus nggak berbohong. Yesus bicara apa yang sama ini dibicarakan. Sampai akhirnya Pilatus ngerti apa yang Yesus katakan, dan Pilatus melihat gak ada kesalahan. Tapi kita lihat di ayat yang 39-40 ini, ada sebuah kebiasaan bagi orang-orang Yahudi itu ketika hari Paskah. Ada sebuah tradisi untuk membebaskan seorang tahanan gitu ya. Dan mereka memilih untuk membebaskan seorang penjahat, Barabas, menggantikan Yesus.
Jadi yang Yesus katakan dari Yohanes 16, 17 bahwa Yesus akan menghadapi seluruh penderitaan itu seorang diri, iya. Kita lihat Yesus hadapin semua sendiri, hadapin imam besar sendiri, hadapin Pontius Pilatus sendiri, ya kan? Apalagi, lalu kita lihat juga ketika Yesus berhadapan dengan, ini kan awal penderitaan ya. Yesus tetap menghadapinya, Yesus nggak kabur, atau Yesus tidak tanda kutip menggunakan kealahannya, ya kan, menggunakan kuasanya untuk kepentingan dia sendiri, kan enggak. Yesus mengutamakan kehendaknya Bapa, visinya Bapa. Dan visinya Bapa salah satunya adalah ini, untuk Yesus masuk ke dalam penderitaan, untuk Yesus disalahpahami, untuk Yesus dianggap rendah, untuk Yesus dianggap salah, padahal Yesus bukanlah pribadi yang bersalah. Jadi lihat ya, Yesus di dalam peristiwa di mana orang-orang itu menghakiminya, orang-orang itu menganggap dia rendah, bahkan ketika dia menjawab pertanyaan sesuai gitu ya, dia menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh imam besar, justru malah Yesus ditampar. Tapi Yesus sebagai raja, Yesus sebagai pemimpin agung, Yesus sebagai Tuhan, Yesus nggak balas itu. Kalau kita di posisi Yesus, mungkin kita tidak akan seperti ini. Mungkin kita langsung suruh para malaikat Tuhan turun, tebas semua orang itu biar mati, ya kan? Biar langsung semua itu masuk neraka. Atau kalau misalnya kita berada di posisi Yesus saat itu, kita langsung tempeleng orang itu semuanya pakai kuasa, supaya akhirnya mereka tuh tersadar, mereka tuh akhirnya ngeliat kalau Yesus adalah raja. Tapi kan enggak ya. Benar-benar kita saksikan sampai nanti di pasal yang Yesus mati dari kayu salib, benar-benar dibilang apa? Yesus itu seperti domba yang kelu, yang nggak buka suaranya, nggak sedikit pun mengeluarkan suaranya untuk membela dirinya, nggak sekalipun membukakan suaranya untuk dia mendapatkan keuntungan. Wah, Yesus jadi teladan agung bagi kita. Bahkan di dalam penderitaan, Yesus tetap jadi teladan bagi kita. Yesus bukanlah seorang raja yang menggunakan cara atau metode tangan besi. Yesus tidak menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk menjatuhkan kekuatan manusia. Tapi Yesus menghadapi karena tahu bahwa ini adalah jalan penderitaan yang harus Yesus ambil untuk menebus dosa manusia. Kalau kita pikir ketika kita tahu kita akan menjalani penderitaan, apalagi banyak anak-anak muda sekarang lebih banyak menghindar kan. Aduh, kayaknya kalau misalnya yang gak enak-enak aku gak kuat kak. Aduh, kayaknya aku gak bisa deh untuk setia gitu ya dalam apa yang aku kerjakan. Aduh, kalau gak enak aku keluar aja deh, kalau gak enak aku kayaknya berhenti aja, aku gak sanggup. Kalau Yesus punya mental yang gampang kalah, ya gak akan ada salib, gak akan ada pengorbanan di atas kayu salib bagi kita. Gak akan ada kesembuhan, pemulihan, gak akan ada keselamatan kekal bagi kita. Jadi Yesus menghadapi penderitaan, bahkan ketika Yesus diperhadapkan dengan para pemimpin besar, Yesus hadapin. Yesus gak berbicara dengan kebohongan, Yesus gak bicara dengan manipulasi, Yesus gak melakukan tanda-tanda mukjizat supaya orang-orang itu kicep gitu kan, enggak. Yesus tetap lakukan bagiannya dengan menceritakan, dengan mengatakan kebenaran. Nah, ini tuh jadi perenungan bagi kita ya. Meskipun hari ini tuh sebenarnya kita udah sering baca ya kan perikop ini, bahkan ketika lagi Jumat Agung, kita udah hafal mungkin ya, beberapa orang ada yang dari
kecil udah Kristen jadi udah tahu peristiwa ini. Tapi yang mau aku ajak untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, kita renungkan bersama adalah Yesus tahu bahwa penderitaan ini memimpinnya kepada salib. Dan salib itulah, kematian itulah yang akan membuktikan dia bahwa dia bisa bangkit dari kematian itu. Maksudnya gini, Yesus tahu bahwa penderitaan yang Yesus alamin ini adalah penderitaan yang ada masanya, ada awal, ada akhirnya. Nah, kelirunya kita adalah kita menghindari yang namanya penderitaan karena kita pikir penderitaan itu akan terjadi selamanya. Bahkan mungkin beberapa kita anak-anak muda, kita nggak mau menghadapi penderitaan karena sakit banget, nggak enak, Kak. Aduh, nggak tahu juga nih kapan selesainya. Padahal semua yang ada di dunia ini tuh ada masanya. Kemenangan ada awal, ada akhirnya. Setuju? Kita nggak akan seluruh hidup kita ngalamin kemenangan. Pasti kalau misalnya kita menang, kita akan ada akhirnya di mana kita, oh kita udah nggak menang lagi nih di area itu gitu. Atau misalnya kita pengen untuk selalu happy. Tapi kita tahu bahwa kesenangan kita, kebahagiaan kita tuh ada awal, ada akhirnya. Kita nanti bisa mengalami sedih, kita bisa mengalami kekhawatiran, kita bisa mengalami apa? Kekecewaan. Tapi kita nggak akan bisa mensyukuri yang namanya damai sejahtera dari Allah kalau kita nggak pernah berhadapan dengan kesulitan. Kita nggak akan pernah bisa mengapresiasi, menghargai berkat Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami suatu keadaan yang kekurangan. Kita nggak akan bisa apresiasi yang namanya kebangkitan kalau kita nggak pernah mengalami kematian. Kita nggak akan pernah bisa mengerti pentingnya kehidupan kalau kita nggak pernah ngerasain yang namanya kematian. Sama, bagi beberapa orang yang udah pernah kehilangan harapan hidup, dan ketika dia menjalani masa-masa yang sulit dan akhirnya dia beroleh harapan hidup, dia jadi tahu pentingnya hidup. Orang-orang yang pernah hampir mati, dia sadar banget pentingnya hidup itu apa. Hidup itu bukan hanya tentang kelebihan, tentang apa yang kita bisa banggakan ke orang-orang, tentang apa yang bisa kita pamerkan kepada keluarga kita, tentang apa lagi? Tentang pengakuan orang, bukan. Hidup ini tuh bukan hanya sekedar tentang untungnya kita. Tapi hidup ini tuh adalah tentang bagaimana kita mengalami semua peristiwa, kita mengalami semua emosi yang ada, dan kita tahu bahwa itu semua tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Nah, poinnya di sini adalah ada banyak orang, khususnya orang Kristen, yang menghindari penderitaan. Karena dia mengira bahwa di Alkitab nggak ada tuh tertulis kalau orang Kristen itu hidupnya menderita. Loh, Tuhan kita, Allah kita, guru kita, apalagi teladan agung kita, imam besar kita, menghadapi penderitaan. Bahkan dia mendekati penderitaan itu dan melaluinya. Beberapa orang Kristen merasa bahwa kalau hidupnya menderita berarti artinya dia di luar Tuhan. Karena dalam Tuhan pasti ada keamanan, ada kenyamanan, jalannya mulus, instan. Mungkin bagi beberapa orang aku akan bertanya balik, tunggu, kamu baca Alkitab yang mana gitu. Padahal kan kita perlu baca Alkitab itu secara keseluruhan, setuju? Kita perlu baca, kita perlu renungkan firman Tuhan secara keseluruhan. Sampai akhirnya kita melihat bahwa semua tokoh Alkitab mengalami penderitaan. Semua tokoh-tokoh besar yang terkenal di Alkitab mengalami penderitaan. Tapi pada akhirnya mereka menyaksikan bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan supaya akhirnya mereka bisa mengandalkan Tuhan.
untuk mereka bisa mempercayai janji Tuhan, untuk mereka hidup memilih kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang menghindari penderitaan, yang menghindari apa, penolakan, yang menghindari apalagi, kerugian ketika mengikuti Yesus, kayaknya perlu lagi baca firman Tuhan. Kita perlu lagi baca firman Tuhan supaya jangan keliru. Ya, kita perlu lagi baca firman Tuhan bahwa Yesus sendiri udah kasih teladan kepada kita melalui penderitaan, melalui kematian, melalui kesengsaraan Yesus. Yesus bangkit. Yesus berikan hidup bagi kita. Jadi kemarin aku lagi bikin konten dan aku lagi share itu di VT aku tentang paradoks kekristenan. Apakah teman-teman tahu tentang paradoks kekristenan? Paradoks itu adalah sebuah kebenaran yang kita nggak bisa lihat dari satu arah doang gitu ya. Kita perlu lihat dari arah yang lain. Kelihatannya kayak bertentangan, tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Contohnya kayak gini, ada banyak orang yang berkata bahwa salib itu adalah sebuah kelemahan. Salib itu adalah sebuah kelemahan, karena kok Allah nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, ya kan? Ada beberapa prajurit mengatakan, kalau engkau Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Orang lain bisa engkau selamatkan, tapi kenapa tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Bagi beberapa orang mengatakan bahwa, Allah, um, katanya Tuhan kamu tuh luar biasa, kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Tunggu dulu. Kita perlu baca lebih lagi bahwa firman Tuhan udah katakan bahwa bagi beberapa orang, salib itu dianggap sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang berasal dari kebenaran, kita yang berasal dari kerajaan sorga, salib itu adalah hikmat Allah, hikmat dan kekuatan Allah. Nah, jadi kalau misalnya lihat hal itu, kita jadi tahu lagi bahwa hikmat yang dari Allah itu nggak dianggap oleh dunia. Tapi yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada dunia. Hikmat yang daripada Allah itu lebih pintar daripada yang ada di dunia. Nah, itu yang aku bagikan di beberapa VT sebelumnya mengenai paradoks kekristenan. Gak apa-apa kalau ada orang yang menolak salib, gak apa-apa kalau misalnya ada orang yang menganggap bahwa itu keliru, itu gak benar, Tuhannya lemah, gak apa-apa. Karena kita tahu bahwa identitas mereka dengan kita berbeda. Mereka berasal dari kegelapan, mereka berasal dari dunia, sehingga mereka gak tahu makna tentang salib. Tapi bagi kita, salib adalah bukti kekuatannya Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang rela untuk anaknya menggantikan kita semuanya, untuk memikul dosa seluruh dunia, dan dia menjadi korban yang utuh, yang sempurna, yang bisa menebus kita. Ada amin teman-teman? Nah, aku ambil itu kemarin dari teman-teman, lihat dulu deh makanya VT aku klipnya cuma sebentar kok, 15 detik. Aku ngambil itu karena menurut aku ya ada banyak hal dari firman Tuhan yang perlu kita renungkan sama-sama, perdalam lebih lagi, sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang keliru, menyimpang, kita nggak gampang goyah. Ketika ini nih, misalnya kita lagi banyak pakai sosial media dan kita lihat kayaknya ada begitu banyak gitu ya share atau misalnya kayak pengajaran dari sosial media. Nah, gimana kita bisa tahu apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Kita perlu baca lagi kepada firman Tuhan itu. Nah, aku keingat ini VT aku tentang salib Kristus. Yuk, kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena itu ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini?
Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, lihat ya teman-teman, itu 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada orang-orang yang menganggap bahwa salib itu adalah kebodohan, karena kita tahu bahwa identitas kita berbeda, perspektif kita berbeda, and it's okay. Tapi yang jelas adalah kita tetap kepada kepercayaan kita bahwa salib itu adalah bukti kekuatannya Allah. Allah perlu turun ke dunia ini, merelakan segala kenyamanan di surga untuk mati menebus kita. Orang yang sebenarnya nggak layak untuk ditebus, orang yang sebenarnya nggak layak untuk menerima pengampunan Allah, tapi karena besar kasih Allah, dia mampu untuk lakukan itu untuk kita, menebus dosa kita. Iya, jadi dari sedikit penjabaran ya hari ini mengenai Yesus yang menghadapi Hanas, Kayafas, Pontius Pilatus, dan bagaimana Yesus itu berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang Yesus katakan itu benar-benar tidak pernah berbeda dari pengajaran sebelumnya. Itu adalah pengajaran yang sama, poinnya sama kok dari pertama kali Yesus keliling juga. Tidak berubah perkataan Yesus. Dan kita bisa lihat bahwa ya, Yesus dengan setia menghadapi segala penderitaan itu. Yesus dengan tekad yang bulat untuk menghadapi segala penderitaan itu karena tahu itu adalah kehendak Bapa. Jadi teman-teman semuanya, ketahuilah bahwa dalam menjalani kehendak Bapa, kita perlu untuk taat. Kita perlu untuk punya kesadaran bahwa kehendak Bapa di surga itu jauh lebih penting daripada apapun. Ya mungkin kita udah biasa sibuk pelayanan, kita udah biasa untuk sibuk melayani orang-orang di cell group atau di komsel gitu ya. Kita udah terbiasa untuk sibuk pelayanan di atas mimbar, apalagi sibuk untuk membagikan renungan firman Tuhan, apalagi kita udah biasa sibuk deh pelayanan misi, pelayanan apapun itu. Jangan melupakan untuk kita mendahulukan, memprioritaskan dalam hidup kita mentaati kehendak Bapa di sorga. Karena pada akhirnya orang-orang yang menghidupi kehendak Bapa di sorga, yang menaati, yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang jauh lebih penting ketimbang hanya orang yang tahu tentang firman Tuhan. Karena bukan orang yang tahu yang terpenting, orang yang melakukan. Jadi biarlah kita gak cuma jadi orang-orang yang tahu firman Tuhan, tapi harus jadi orang-orang yang jadi pelaku firman Tuhan. Oke, itu aja untuk hari ini. Aku sebentar aja karena hari ini aku lagi ada kegiatan juga setelah ini. Dan kita mau berdoa untuk mengakhiri hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa, aku bersyukur
Aku sungguh sangat bersyukur bahwa di dalam segala keterbatasan yang, aku lagi alamin, aku tetap bisa untuk bagiin firman Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa setiap firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman ini yang ditaburkan akan diterima, akan berakar, akan bertumbuh dan berbuah. Sehingga setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, mereka bisa teguh dalam iman ya, kuat di dalam pengharapannya, dan setia melakukan kehendak Bapa. Kami lihat hari ini bagaimana Yesus menghadapi segala sesuatu penderitaan itu dengan sendirian. Dan Yesus mengatakan segala sesuatu dengan kebenaran, tidak ada yang menyimpang, tidak ada kebohongan. Dan Yesus tetap mendapatkan penolakan di setiap penderitaan, dan itu nggak apa-apa. Itu menjadi teladan yang baik bagi kami bahwa hidup benar itu adalah harga mati. Hidup di dalam kebenaran itu adalah sebuah kewajiban bagi kami. Kami akan memperoleh kerugian, kami akan memperoleh penderitaan. Itu nggak penting Tuhan, yang penting adalah Engkau yang diutamakan dalam hidup kami. Itu sebabnya aku berdoa, Tuhan, biar Engkau yang menjamah setiap orang-orang yang di live talk ini. Engkau yang ada untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pembelaan, memberikan mereka hikmat-Mu, sehingga mereka juga berani untuk bersaksi, mereka berani untuk hidup dalam kebenaran, mereka berani untuk berkata-kata kebenaran, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan jiwanya, dan ada banyak orang yang akhirnya bisa bertobat oleh kesaksian mereka. Aku percaya bahwa kesaksian kami itu luar biasa, sebab itu adalah bukti pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun dari kami yang luput Tuhan dari pandangan-Mu, tidak ada satupun dari kami yang luput dari rencana-Mu. Kami semua aman dan tenang dalam Engkau. Terima kasih banyak, berkat-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang mau aku bahas